Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik kan? Mudah-mudahan tetap sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai ISO 17025. Udah siap? Yuk langsung aja. Kita hidup di dunia yang sungguh luar biasa, memiliki mimpi untuk diwujudkan untuk menjadikan dunia yang lebih baik. Dan semua itu tidak dapat diwujudkan hanya oleh satu orang. Perlu adanya kerjasama. Untuk bekerja sama, kita perlu mengerti satu sama lain. Itulah kenapa kita membutuhkan suatu standar yang kita pegang bersama. ISO hadir menjawab itu semua. ISO merupakan badan organisasi non-pemerintahan yang beranggotakan 140 badan standar nasional dan didirikan di Switzerland pada tahun 1917. Standar mutu ISO pertama kali diterbitkan pada tahun 1987, direvisi pada tahun 1994, dan diterbitkan kembali pada versi terbaru tahun 2000 sampai yang terbaru ISO IEC 17025 2017 yang dikeluarkan sesuai dengan tuntutan teknologi modern. Terdapat 5 aspek utama isi dari ISO IEC 17025 2017. 1. Ruang lingkup laboratorium. Aspek ini meliputi standar dalam menetapkan persyaratan umum kompetensi dalam melakukan pengujian dan atau kalibrasi, termasuk pengambilan contoh. Hal ini mencakup pengujian dan kalibrasi dengan menggunakan metode yang baku, metode yang tidak baku, dan metode yang dikembangkan laboratorium. 2. Referensi normatif. Pada aspek ini, dokumen-dokumen ISO IEC sebelumnya disebutkan dalam teks sedemikian rupa sehingga beberapa atau semua isinya merupakan persyaratan dokumen ini. Untuk referensi bertanggal, hanya edisi yang dikutip yang berlaku. Untuk referensi yang tidak bertanggal, edisi terbaru dokumen yang direferensikan atau termasuk amandemen yang berlaku. 3. Bentuk dan definisi. Untuk tujuan dokumen ini, persyaratan dan definisi yang diberikan dalam ISO IEC Kuwait 99 dan ISO IEC 17000 yang berlaku. 4. Persyaratan manajemen. Komunikasi berlangsung mengenai keefektifan sistem manajemen dan pentingnya memenuhi persyaratan pelanggan dan persyaratan lainnya. Persyaratan manajemen dalam ruang lingkup laboratorium dibagi menjadi beberapa bagian. 1. Organisasi dan manajemen. Dalam hal ini, organisasi dan manajemen secara legal dapat dipertanggungjawabkan, memiliki personil manajerial dan teknisir, mempunyai wewenang dan sumber daya yang diberlakukan untuk implementasi, pemeliharaan, dan peningkatan sistem manajemen. 2. Sistem manajemen. Kebijakan sistem manajemen laboratorium yang berkaitan dengan mutu, termasuk persyaratan kebijakan mutu, harus ditetapkan dalam panduan mutu. 3. Dokumen pengendalian. Laboratorium harus menetapkan dan memelihara prosedur untuk pengendalian semua dokumen. Dokumen sistem mutu diidentifikasi mencangkup tanggal penerbitan dan atau identifikasi revisi. 4. Permintaan review, tender, dan kontrak. Laboratorium harus menetapkan dan memelihara prosedur untuk kajian ulang permintaan tender dan kontrak. 5. Subkontrak pengujian dan kalibrasi. ISO berisi subkontrak pekerjaan karena keadaan yang bisa saja tak terduga. Misalnya, beban kerja, membutuhkan keahlian yang lebih baik, atau ketidakmampuan sementara. 6. Layanan pembayaran dan pengadaan. Harus ada kebijakan dan prosedur untuk memilih
dan membeli jasa dan perbekalan yang penggunaannya mempengaruhi mutu pengujian atau kalibrasi. 7. Layanan konsumen. Laboratorium mengupayakan kerjasama dengan customer untuk mengklarifikasi permintaan customer dan untuk memantau kerja laboratorium sehubungan dengan pekerjaan yang dilaksanakan dengan tetap menjaga kerahasiaan terhadap customer lainnya. 8. Pengaduan atau komplain. Laboratorium harus mempunyai kebijakan dan prosedur untuk menyelesaikan pengaduan yang diterima dari customer atau pihak-pihak lain, rekaman semua pengaduan dan penyelidikan, serta tindakan perbaikan yang dilakukan oleh laboratorium harus dipelihara. 9. Pengendalian tes dan atau kalibrasi non-performa kerja. Laboratorium harus mempunyai suatu kebijakan atau prosedur yang harus diterapkan bila terdapat aspek apapun dari pekerjaan pengujian dan atau kalibrasi yang mereka lakukan atau hasil yang diperoleh pekerjaan mereka tidak sesuai dengan prosedur mereka atau persyaratan yang telah disetujui. 10. Improvisasi. Laboratorium harus meningkatkan efektivitas sistem manajemen secara berkelanjutan melalui penggunaan kebijakan mutu, sasaran mutu, hasil-hasil audit, analisis data, tindakan perbaikan, dan pencegahan serta kajian ulang manajemen. 11. Tindakan korektif. Tindakan perbaikan laboratorium harus mempunyai kebijakan dan pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan perbaikan. Laboratorium harus melakukan analisis penyebab tentang adanya ketidaksesuaian hasil yang didapatkan dengan prosedur. Laboratorium harus menetapkan prosedur perbaikan yang sesuai dengan prosedur laboratorium yang telah ditetapkan. 12. Tindakan pencegahan. Peningkatan yang dilakukan harus diidentifikasi agar mencegah adanya kemungkinan terjadi kesalahan terhadap standar sistem mutu. Prosedur dalam melakukan pencegahan harus dilakukan sejak tahap awal agar efektif. 13. Pengendalian rekam jejak dan data. Bab ini harus memastikan bahwa semua dokumen yang berkaitan dengan sistem manajemen secara unik diidentifikasi dan dibuat, disetujui, dikeluarkan, serta berubah mengikuti prosedur yang terdokumentasikan. 14. Audit internal. Audit internal dikelola oleh manajer mutu. Mereka memverifikasi kesesuaian dengan ISO IEC 17025 persyaratan dan dengan kebijakan, proses, dan prosedur. 15. Manajemen review. Sistem manajemen diimplementasikan, dipertahankan, dan terus ditingkatkan. Aspek kelima, persyaratan teknis. Persyaratan teknis meliputi 1. Faktor umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pengujian atau kalibrasi. 2. Personel. Memastikan semua staf laboratorium memiliki keterampilan dan kualifikasi yang benar. 3. Kondisi akomodasi dan lingkungan. 4. Metode pengujian, kalibrasi, dan validasi. 5. Peralatan. 6. Kemampuan pengukuran. 7. Sampling. 8. Penanganan item pengujian dan kalibrasi. 9. Jaminan kualitas terhadap hasil pengujian dan kalibrasi. 10. Laporan hasil.
Apa ya yang sedang trending? Kasus COVID-19 di Indonesia semakin meningkat. Salah satu syarat laboratorium yang dituju untuk uji tes COVID-19 yaitu bersertifikasi ISO/IEC 17025/2017. ISO/IEC 17025/2017 itu apa ya? Oke, coba kita cari. Apa itu ISO/IEC 17025/2017? Cus. ISO atau International Organization for Standardization adalah organisasi dunia terbesar yang mengembangkan dan menetapkan berbagai standar internasional. Sedangkan IC atau International Electronical Commission adalah organisasi dunia yang memimpin untuk persiapan dan penetapan standar internasional untuk teknik yang berbasis elektronik dan teknologi. Kedua organisasi ini mengeluarkan sistem standarisasi untuk sebuah laboratorium, yaitu ISO/IEC 17025 tentang persyaratan umum untuk kompetensi suatu laboratorium pengujian dan kalibrasi, di mana standar ini menetapkan 15 persyaratan manajemen dan 10 persyaratan teknik. Laboratorium adalah salah satu lembaga yang peranannya sangat menentukan dalam penjaminan dan pengendalian mutu suatu produk. Laboratorium tersebut tentunya membutuhkan hasil analisa yang akurat, tidak terbantahkan, dapat dipercaya dan mempunyai personal yang kompeten dalam melaksanakan kegiatannya. Oleh karena itu, pada tahun 1978 ILAC mengembangkan suatu persyaratan teknis untuk laboratorium pengujian sebagai kriteria teknis akreditasi laboratorium. Persyaratan tersebut diajukan pada ISO untuk dapat diterima secara internasional. Pada akhirnya, persyaratan GUID resmi diterbitkan pada tahun 1978 yang disebut dengan ISO GUID 25/1978. Seiring dengan perkembangan waktu, persyaratan GUID 25 terus mengalami revisi dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan serta perkembangan teknologi pendukung, yang pada akhirnya keluarlah ISO atau IEC 17025/2017 pada bulan November 2017. ISO/IEC 17025 adalah Persyaratan umum untuk kompetensi pengujian laboratorium dan kalibrasi yang berdasarkan referensi internasional untuk laboratorium dalam melakukan kegiatan kalibrasi dan pengujian yang digunakan di seluruh dunia. Dalam ISO atau IEC 17025 terdapat 5 aspek, yaitu yang pertama, ruang lingkup laboratorium, yang kedua, referensi normatif, yang ketiga, bentuk dan definisi, yang keempat, persyaratan manajemen untuk lingkungan laboratorium, dan yang kelima, persyaratan teknik untuk laboratoriumnya. Langkah-langkah untuk mendapatkan akreditasi ISO atau IEC 17025/2017, yaitu yang pertama, komitmen perusahaan. Nah, komitmen itu mencakup komitmen terhadap konsistensi, komitmen terhadap integritas, komitmen terhadap akurasi hasil, komitmen terhadap anggaran. Setelah komitmen tersebut telah terpenuhi, maka langkah keduanya yaitu penyusunan struktur organisasi.
Jadi, laboratorium harus menyusun struktur organisasi yang jelas untuk menjalankan kegiatan laboratoriumnya. Laboratorium perlu menunjuk beberapa orang sesuai dengan kompetensi orang tersebut untuk mengisi jabatan dengan tugas-tugasnya, yaitu seperti pimpinannya, quality assurance, quality control, staff analysis, staff analis, dan staff sampling jika diperlukan. Nah, jika struktur organisasi sudah ditentukan, laboratorium harus membuat persyaratan kompetensi dan uraian tugas untuk masing-masing posisi tersebut. Nah, langkah yang ketiga yaitu penentuan parameter. Laboratorium harus menetapkan parameter yang akan diakreditasi. Penentuan parameter ini harus dilakukan di awal agar kita bisa mempersiapkan kebutuhan yang diperlukan untuk parameter tersebut, seperti metode yang akan digunakan, peralatan yang dibutuhkan, dan harus dikalibrasi. Kemudian, certified reference material yang harus disiapkan, dan pengamatan lingkungan yang dibutuhkan. Jadi di sini parameter adalah jenis analisa dengan matriks tertentu. Karena pada beberapa sampel, matriks sampel sudah jelas perbedaannya. Langkah keempat yaitu penyusunan dokumen. Dokumen ini dibuat tertelusur dalam daftar induk dokumen yang diatur pada SOP pengendalian dokumen. Yang kelima yaitu persyaratan teknis. Nah, setelah dokumen selesai, langkah selanjutnya itu menyiapkan laboratorium dari sisi manajemen teknis. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu pelaksanaan program kalibrasi, validasi dan verifikasi metode, pengendalian mutu internal dan eksternal. Yang terakhir yaitu penetapan estimasi ketidakpastian. Nah, langkah ke-6 yaitu audit internal di laboratorium. Audit internal ini harus dilakukan oleh staf laboratorium yang sudah mendapatkan pelatihan auditor internal SNI ISO atau IEC 17025-2017. Langkah terakhirnya yaitu kaji ulang manajemen. Sesuai SNI ISO IEC 17025-2017, cakupan masukan dan keluaran pada kaji ulang manajemen sudah ditentukan dan harus direkam dengan baik. Adapun beberapa manfaat dari ISO 17025 yaitu pertama, mendapatkan pengakuan nasional maupun internasional. Yang kedua, memiliki kontrol yang jauh lebih baik atas operasi laboratorium. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri serta konsumen dalam menguji dan mengkalibrasi. Yang keempat, meningkatkan keuntungan dalam bidang pemasaran dari jasa laboratorium. Kemudian yang terakhir, validitas metode pengujian dan penyajian datanya yang dapat diandalkan. Jadi, ISO IC 17025 tahun 2017 itu merupakan persyaratan yang harus dimiliki oleh laboratorium yang membuka jasa pengujian.